Ketemu lagi di ngos-ngosan, ngopini santai bersama Mbak Yus. Ini para ngoser, kabar terbaru and hot. Beredar sebuah rekaman pembicaraan pejabat di Kabupaten Batubara. Di manakah itu? Di Sumatera Utara. Jadi rekaman itu isinya mengarahkan dana desa untuk dipakai buat pemenangan Capres-Cawapres nomor 2. Prabowo Gibran. Nah, dalam rekaman itu ada pembicaraan yang diduga petinggi di sebuah wilayah. Disebut yang ikut pertemuan itu Dandim, pejabat bupati, Kapolres, dan kepala Kejaksaan Negeri. Mereka itu membahas strategi Pilpres 2024. Nah, dari suara yang terdengar ada kalimat begini belakang. Kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun menangkan 02 di desa masing-masing. Nah, terkait masalah peluru itu masih diupayakan dengan PJ supaya sebelum Pilpres dikeluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ. Dari sama kawan-kawan ini udah menyampaikan per kecamatan saja tuh tambah-tambah lah. Jadi untuk kepala desa ini kita langsung aja. Kita arahkan ke 02. Itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain. Tidak ada alasan apapun. Menangkan 02 di desa masing-masing. Ya kira-kira begitu. Pakai logatnya Mbak Yu sendiri ya. Mong ya, sampun kok ya kayak gitu loh. Ini apakah pengawas? Bener, pengawas pemilu kayak Bawaslu serius mau investigasi hal ini gitu loh. Bila beneran ada perbincangan tersebut, benarkah Bawaslu berani menindak gitu loh? Lalu para petinggi negara kan sama-sama sudah komitmen menjaga netralitas seperti yang Pak Jokowi sampaikan. Gimana itu? Pripun iku? Halo, Pak Kapolri, Pak Kasat, Pak Jaksa Agung sama Pak Mendagri, siapkah memberi sanksi kepada mereka? Oh, atau ginilah, untuk memudahkan pemeriksaan, copot dulu mereka dari jabatannya. Secara internal semua diperiksa institusi masing-masing. Lah kalau kepolisian ya kan sama Propam Polri. Kalau TNI ya sama polisi militer, kejaksaan sama pengawas opo lah wis jenenge gitu loh, ya kan. Namun hingga saat ini ya Bawaslu saja yang gerak gitu loh. Itu pun Bawaslu Kabupaten. Nah ini Bawaslu RI enggak backup atau melakukan supervisi. Bikin Mbak Yu sih jadi nggak yakin mereka punya mental gede meriksa pejabat-pejabat itu gitu loh. Loh, agar tahu rekaman itu benar atau tidak, salah satunya ya pejabat tersebut harus minimal dipanggil, dimintai keterangan gitu loh. Pak Kapolres sama Pak Dandim sih sudah bilang itu hoax, berita bohong. Tapi apa ya Bawaslu percaya aja dengan pengakuan kayak gitu? Ya nggak? Karena gini ya, sudah banyak berita bila terjadi pengerahan besar-besaran untuk mendukung Prabowo Gibran. Perangkat desa sudah pernah deklarasi dukung mereka di Jakarta. Sebagian Satpol PP di Garut juga berbuat hal serupa. Lalu ada sebuah camat dan kepala Disub Bekasi yang pakai jersey nomor 2. Oh iyalah, termasuk Pak Jokowi. Makan pagi sama Pak Erlangga, makan siang sama Pak Zulhas. Dan makan malam sama Pak Prabowo. Rentetan jamuan makan dilakukan sebelum debat ketiga. Lah presidennya yuk podo wae no jebule. Lah bawahane do nyontoh kabeh. Ya bener memang 3 orang itu kebenaran menterinya presiden gitu loh. Tapi kenapa menteri lain tidak ada undangan? Kan aneh gitu, yang diundang cuma 3 orang itu terus. Ya yang gini-gini kalau jajaran atas kasih contoh nggak baik ya pasti dicontoh bawahan itu gitu loh. Ini loh maksudnya Mbak Yus, apa Pak Jokowi berani memerintah Mendagri, Kapolri dan Kasat atau Jaksa Agung? Manggilnya berani,
Menasehatinya berani, yang berat dilakukan itu menasehati apalagi melarang. Lah bila dilarang, yang rugi kan anaknya gitu loh. Bener toh, Mas Samsul. Pertandingan mau digelar, lah kok perangkatnya nggak pada tegas. Wah, wes iki pripon iki Mbak Yus pusing. Belum rampung urusan rekaman aparat di Batubara. Sekarang giliran Sekda Takalar juga bilang, Pak Jokowi akan mengangkat jutaan PNS bila anaknya menang. Lah ini Sekda kok ya mempromosikan Gibran. Wes iki demokrasi opo dinasti to iki yo. Para ngoser, ini loh semua jadi tahu kan, kekuasaan 9 tahun saja bisa merubah kepribadian seseorang. Dulu beliau itu luar biasa, berjuang, bekerja, berdedikasi, menata negara dengan baik gitu loh. Lah begitu mau selesai masa jabatannya, takut jabatannya hilang. Makanya kenapa masa jabatannya dibatasi 2 periode? Supaya nggak lupa diri kayak Soeharto. Bekas mertuane Prabowo. Oh, Pak Wowo. Lah yang jadi menantunya kalah capres 2 kali aja tetap mau ikut pilpres kok. Itu kan menandakan kekuasaan itu amat sangat menggiurkan. Godaan. So, Pak Jokowi yang kita anggap orang baik, 9 tahun menjabat bisa berubah gitu loh. 9 tahun menjabat aja beliau bisa berubah. Apalagi orang yang ngincer jabatan nggak ada malunya, tetap aja maju. Gimana nanti kalau dia menang? Apa nggak dipuas-puasin menjabat tuh? Wes toh, kenikmatan duniawi itu memang sering melenakan orang. Memang Pak Jokowi jadi presiden baru 9 tahun dan bakal berakhir sekarang itu loh. Tapi menurut Mbak Yus nih ya para ngoser, sebenarnya fasilitas sebagai pejabat kan sudah dirasakan Pak Jokowi sejak 2004. Alias sudah berapa para ngoser? 20 tahun. Persisnya setelah terpilih jadi wali kota Solo pada tahun 2004. Ini penting diperhatikan. Dan harus ada jeda jabatan supaya orang tidak lupa diri. Gitu. Misalkan seorang wali kota atau bupati yang mau jadi gubernur harus istirahat menjabat 1 atau 2 tahun lah gitu loh. Supaya kenapa? Supaya ada refleksi atau introspeksi atau muhasabah gitu. Jadi gak usahlah kita jadi pejabat. Wong misalkan kita terbiasa naik mobil nih, contoh misal apabila kita naik mobil mewah sekelas Rubicon, Harrier, Ferrari. Terus apakah kita siap tiba-tiba ekonomi kita terganggu gitu, nyungsep, belangsak gitu kan. Terus akhirnya harus berganti kendaraan ke Innovazenik. Mending lo Innovazenik, bukan yang di bawahnya lagi gitu. Lu jadul meneh gitu. Yes, misalnya bukan itu deh. Bertahun-tahun misal di rumah ada ART, asisten rumah tangga, ART itu. Takutnya nanti nggak ada yang tahu lagi itu singkatannya apa. Lalu karena satu dan lain hal kita mesti mengerjakan semuanya sendiri. Nah, apakah hati kecil kita siap? Ya pastinya tidak, karena kebiasaan itu tadi gitu loh. Itu adalah gambaran sesederhana itu gitu loh. Itu baru kehilangan ART loh. Bayangkan nek kayak Pak Jokowi yang bakal banyak berhenti semua layanannya. Ya meskipun pas pampres tetap melekat seumur hidup beliau gitu, karena memang sudah ada undang-undangnya situ bahwa mantan presiden pun tetap didampingi oleh dilindungi oleh pas pampres. Itu sudah jelas ya. Yang jelas pendapat serta pendapatan Allah nganti blibet. Yang jelas pendapatan serta layanan fasilitasnya dari presiden ke mantan presiden yang jomplangnya jauh beda. Sudah pasti tidak akan sama seperti waktu beliau menjabat jadi presiden. Jari telunjuknya sudah tidak ampuh. Ibaratnya kata-kata sudah kayak titah, setelah Oktober sudah tidak ada lagi menteri yang bilang siapa atau Panglima TNI dengan sikap tegak lurus bilang siap laksanakan gitu. Ya cara membayangkannya begitulah, sederhana, simple, nggak usah rumit-rumit ya. Kira-kira seperti itu gambarannya. 20 tahun banyak orang di sekeliling Pak Jokowi selalu bilang sendiko dawo, kami kerjakan, kami beresin. Begitu berhenti jadi presiden semua tidak ada lagi. Bahasa awamnya yang banyak dimengerti dan dipahami kita bisa jadi mengalami post power syndrome.
Nah, mungkin kondisi-kondisi begini yang tidak disangka, tidak banyak diperhatikan, dan tidak dicermati. Ke depan, keluarga presiden mesti diagendakan rutin bertemu psikolog, bertemu ulama, bertemu penasihat spiritual, yang mulai sering berdialog, berdiskusi agar secara mental dan kejiwaan menyadarkan kekuasaan ada batasnya, bakal ada banyak privilege yang dikurangi. Dan Mbak Yu harap keluarga Pak Jokowi bisa menerimanya. Ke depan penting juga diatur anak maupun istri presiden tidak boleh ikut kontestasi apapun. Kenapa Mbak Yus bilang gitu? Soalnya bisa mempengaruhi kekuasaan, mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan keluarga yang bakal ikut kontestasi. Gitu loh. Demokrasi itu menghargai hak, tapi juga membatasi hak penguasa untuk campur tangan, mengkondisikan, memanfaatkan kekuasaannya demi memenangkan keluarga presiden, gitu loh. Bagus lagi tidak hanya presiden, bila perlu gubernur, bupati, wali kota, dan menteri-menteri. Gimana? Gitu. Kira-kira wakil rakyat bisa merevisi undang-undang pemilu. Karena ini demi masa depan politik yang lebih baik dan bermartabat. Oke, para ngoser, segitu ngos-ngosan ngopini santai bersama Mbak Is. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan berikutnya. Bye!